tentunya kita tidak ingin kita akan berdiskusi lagi tanggal 27 Agustus 2025 dengan tema yang sama. Saya tidak mau lagi ketemu Anda semua masih membahas kasus yang sama. Jenderal Ugro, boleh nggak sih kita ngimpor atau minjem penyidik dari kepolisian luar atau dari negeri lain gitu? Tapi mudah-mudahan dengan rekan-rekan saya yang pernah sekolah di FBI di Jerman, kemudian juga ada di mana di Apeldoorn atau di Megamendung yang lulus terbaik bisa kumpul di Cirebon. Kita bisa minta bantuan dari kepolisian Australia. Kalau ada korban dari negara korbannya, ya, di situ untuk bantu mengidentifikasi tim forensik dan sebagainya. Kalau saya ini peristiwa Eki dan Vina ini merupakan suatu pelajaran terbaik kalau bisa diungkap secara tuntas. Apakah betul tadi dikatakan Bang Reza, apakah pembunuhan atau apa kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Karena saya yakin banyak perwira-perwira senior yang sekarang sudah purna ya, yang dulu sekolahnya di FBI ini, Amerika loh. Bukan FBI tapi FBI. Federal Bureau Investigation. Yang kedua Jerman. Ini juga banyak nih, ya kan? Yang ketiga kalau urusan lalu lintas dengan Apeldoorn Belanda. Iya. Ini sebenarnya bisa diturunkan. Saya rasa rapat 3 hari, seminggu atau paling lama 2 minggu selesai ini kasus. Ini bisa ditentukan kira-kira kasus ini seperti apa arahnya. Kalau analisa prima saya melihat, ya mereka ini kan kelompok anak-anak muda, yang korban juga anak muda, ya. Dan kalau diduga itu pembunuhan yang direncanakan, ya ini mereka berangkatnya bukan dari titik yang dikatakan Bang Adwin tadi dari kebun dan sebagainya. Saya pernah katakan, kalau pembunuhan dilakukan di kebun, ngapain harus dibawa ke jalan lagi? Ini pasti ada suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu bangunan yang khusus lah, yang kira-kira entah gudang, entah rumah dan sebagainya, yang itu perlu terbuka. Nah, kuncinya ini berangkatnya ya harus dari Aibtu Rudiana tadi. Dan Kasat Reskrimnya waktu itu. Dan Kasat Reskrimnya waktu itu kenapa tidak pernah bicara di media? Harusnya kan diundang di media nih, kalau bisa diundang. Kenapa ini menjadi kasus yang akhirnya blunder seperti ini? Sehingga ke-8 terpidana ini salah satu novum yang kuat kan adalah keterangan palsu dari sama Aib atau Aib tadi ya. Sama Dedek tadi. Dedek. Nah, ini segera proses saja untuk memberikan keterangan palsu, keterangan tidak benar di depan pengadilan dengan proses cepat. Nah, putusannya itu menjadi novum untuk segera mengeluarkan ke-7 terpidana yang masih ada di dalam dan juga membebaskan. Karena kita harus mengingat putusan pra-peradilan itu masalah Peggy itu Hakim Eman tadi menyatakan tidak ada dukungan alat bukti lain yang scientific crime investigation nggak ada di situ. Nah, dukungan ini sudah nggak ada, yang lain masa mau dikasihkan minta pengampunan dan sebagainya. Nanti dulu peristiwa ini harus dibuktikan dulu secara utuh, baru menyatakan bagaimana perlakuan terhadap 8 terpidana. Karena si Saka Tata kan sudah di luar, sudah bisa menikmati udara bebas nih. Tapi dia juga harus dibebaskan bahwa dia tidak melakukan tindakan pidana itu. Dan semua perlu alat bukti ya Pak ya? Harus dibuktikan dengan alat bukti. Paling nggak 1 alat bukti lagi ditemukan enak. Jadi kalau dari awal baju yang ada darahnya tidak ditemukan. Tadi kalau sepeda motor milik korban juga menurut Pak Reza hanya lecet dan sebagainya. Kemudian apa kira-kira yang minuman apa yang ditemukan, apakah mereka minum dulu, siapa saksi minum juga nggak jelas. Baju korban juga tidak ditemukan di situ. Sperma dalam visum ditemukan, tapi sperma siapa tidak diperiksa di DNA-nya, kira-kira seperti itu. Inilah yang mungkin diperlukan penyidik-penyidik ahli yang sudah sekolah di luar negeri. Sementara ya nggak usah import dulu, mungkin menurut saya. Itu harus ada keputusan Kapolri atau Kabar Eskrim untuk mengumpulkan para penyidik yang pernah sekolah di luar itu, Pak? Saya rasa karena ini masalah luar biasa ya Kapolri lah. Jadi dari lembaga pendidikan juga dilibatkan. Ya kan ada Pusdikserta Megamendung nih. Karena ini
apa ya, satu pengalaman yang luar biasa dan menjadi pengalaman yang luar biasa, menjadi guru yang baik nanti untuk kalau menangani suatu kasus yang mirip seperti ini. Perwira-perwira kita yang dididik di luar negeri tadi saya katakan sudah bisa digunakan untuk hadir untuk mendiskusikan ini. Dan kalau perlu ada beberapa perwakilan misalnya dari Australian Federal Police yang ada di Indonesia. Mungkin laboratorium forensik Polri ini perlu benar-benar dihadirkan untuk bisa menemukan, membantu menemukan bukti secara scientific crime investigation tadi di sini. Jadi koordinasi dengan kepolisian negara asing mungkin ada, tapi kalau penyidik impor saya rasa penyidik kita juga tidak kalah kualitasnya ya. Tapi mudah-mudahan dengan rekan-rekan saya yang pernah sekolah di FBI di Jerman, kemudian juga ada di mana di Apeldoorn atau di Megamendung yang lulus terbaik bisa kumpul di Cirebon, perhatian terhadap kasus ini bisa terungkap secara utuh dan ini akan membawa nama baik Polri lagi bahwa Polri mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam pengungkapan kasus yang sudah 8 tahun ini. Ya, terima kasih. Memang perkara ini harus selesai. Jadi masalah amnesti, abolisi itu adalah hak negara yang negara, dan itu biasanya kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara. Ini ada kejahatan antar orang, publik. Kemudian untuk menjaga objektivitas ini, saya berpikir ya, tali ulurnya perlu adanya penyidik terbang tadi saya katakan. Karena di perguruan tinggi pun, riset pun juga ada dosen terbang, guru besar terbang, kolaborasi. Ini kita jangan alergi dengan seperti itu, karena ini sudah lama, sudah 8 tahun, dan perbebatannya hanya 2, pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas. Ini harus jalan tengah. 1, ini bukan masalah apa-apa, ini juga bagian dari pembelajaran. Siapa tahu IT kita, alat kita, deteksi kita tidak secanggih dari Australia atau dari Amerika. Ini penting, karena fungsinya kita jadi perspektifnya bukan karena malu tidak malu, tapi adalah sebagai bentuk pembelajaran. Bahwa polisi kita juga perlu belajar. Siapa tuh alat kita salah. Karena perguruan tinggi juga gitu kan, kolaborasi dengan beberapa negara itu, ternyata salah kita. Ini yang penting. Jadi aspek pembelajaran itu penting sehingga ke depan tidak terjadi permasalahan kemudian hari. Dan saya kira kalau sampai ada penyidik terbang itu akan masyarakat paham. Seperti kasus bom Bali. Jadi saya kira suatu luar biasa. Ini saran pilihan. Karena kalau tidak, tampaknya tali ulur terus, bisa berulang kali. Ada baiknya negara menunjukkan bahwa di dalam konteks lapisan masyarakat kita ini tidak ada kasta. Saya khawatir perlakuan negara, sikap diam negara kepada peristiwa Vina Eki ini yang sudah 8 tahun ini menunjukkan seolah-olah ada kasta tertentu, kasta terendah yang dihadapi, yang dialami oleh 8 orang terpidana ini, sehingga kemudian negara tidak mengambil sikap, berdiam diri. Jadi tadi amnesti yang saya maksudkan bukan berarti pengampunan, tapi koreksi terhadap ketidakadilan yang terjadi pada proses hukum. Jadi kita perlu mengingatkan bahwa hukum tanpa keadilan adalah tirani. Begitu, Mas Doni.